di aplikasi ini bisa juga memantau untuk imunisasi yang belum dilakukan atau yang terjadwal untuk buah hati dari ayah bunda sekalian. Jadi setelah itu baru akan diadakan sesi tanya jawab, dan tentu akan ada door prize juga bagi para penanya. Nanti diharapkan banyak yang akan bertanya. Kemudian tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita persilahkan Dr. Edi untuk dapat memulai presentasinya. Baik, silakan Dr. Edi. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat ayah dan ibu sobat IDAI sekalian. Senang sekali ya pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di IDAI Cirebon Talk. Untuk hari ini saya dapat tugas dari IDAI. Kita akan membahas sebuah aplikasi yang sangat menarik, terutama karena aplikasi ini merupakan mitra resmi dari IDAI. Ya, latar belakangnya mungkin kita mengangkat topik ini hari ini karena orang tua zaman now tentu sekarang berbeda ya dengan dulu. Bahwa sekarang ini orang tua tuh jauh lebih proaktif, jauh lebih ingin tahu, bahkan sering mencari-cari sumber-sumber informasi mengenai tumbuh kembang anak. Nah, kita fasilitasi keingintahuan dan juga rasa penasaran orang tua ya untuk bisa memberikan pengasuhan terbaik bagi buah hati tercinta, salah satunya dengan aplikasi Primaku ini ya. Beruntung sekali perkembangan era digital ini kita diberikan ruang bahwa ada aplikasi-aplikasi yang sangat berguna, salah satunya Primaku. Sebelumnya Primaku ini sebuah aplikasi yang bisa diunduh langsung di App Store bagi pengguna iOS ya, atau Apple, atau juga bisa di Google Play Store. Jadi sangat mudah, sebuah aplikasi yang nanti mungkin kita lihat ada beberapa video rekamannya langsung, bagaimana dari cara registrasinya, kemudian fitur-fitur utama apa yang ada untuk bisa digunakan dalam pemantauan tumbuh kembang buah hati tercinta. Mungkin sambil saya jelaskan, di sini ada 6 fitur utama sebelumnya yang saya mau share ke ayah dan ibu sobat IDAI, bahwa dalam Primaku itu ada aplikasi pemantauan perkembangan, jadwal imunisasi, ada fitur konsultasi telemedicine dengan dokter spesialis anak, bahkan ada komunitasnya, sehingga bisa sharing di sana antar sesama orang tua. Dan juga yang terakhir adalah artikel kesehatan, di mana artikel kesehatan ini diisi juga materinya oleh pakar-pakar di bidangnya di kesehatan anak. Misalnya tentang diare, tentang imunisasi, ataupun tentang perkembangan. Saya izin share screen untuk tampilan awal dari Primaku ya. Semoga tidak delay-nya terlalu lama, jadi kita bisa lihat ya. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasi Primaku, akan muncul tampilannya seperti ini. Primaku sebagai mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah, jadi kita bisa lihat fitur-fitur utamanya, ada menu home, itu untuk nanti pembuatan profil dari anak. Dan aplikasi ini sangat bermanfaat bagi orang tua yang mungkin punya anaknya lebih dari 1 orang, misalnya 3 orang, bahkan 5 orang. Jadi dalam satu aplikasi kita sudah bisa dalam genggaman memantau atau menilai tumbuh kembang anak-anak kita dalam satu gadget saja. Jadi ini sangat simpel dan gampang digunakan. Kemudian ada fitur kedua di sini di bawah, itu adalah konsultasi ya. Kemudian ada komunitas, ada artikel kesehatan, dan juga yang tengah yang nanti akan kita bahas lebih jauh, itu adalah buku anak ya. Nah, pada tampilan awal, di sini kita bisa lihat fitur-fitur yang ada. Untuk pertama kali, kita melakukan dulu registrasi dan juga login. Pada saat melakukan registrasi atau login, kita mengklik
tombol dari profil, terus kita masukkan nama lengkapnya, misalnya di sini ditulis nama Ananda Sehat, gitu ya. Terus kita masukkan tanggal lahir, misalnya tahun 2021, 30 April ya. Kemudian jenis kelaminnya kita bisa isi, apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian di bawahnya, ini penting, apakah anaknya prematur atau tidak. Kalau prematur kita isi usia kehamilannya saat itu berapa. Apabila tidak, kita contreng atau kita klik di tidak, dan isi data berat badan saat lahir, misalnya 3 kilo, tinggi badan 48 cm, gitu ya, lingkar kepala lahir misalnya 34 cm, kemudian kita simpan nantinya. Ada profil tambahan, itu tentang golongan darah, bila memang tahu kita boleh isi, dan riwayat alergi. Ini sangat bagus banget ya. Bila ada, kita bisa pilih apa saja datanya, sehingga kita bisa buat rekam medis tersendiri buat anak kita. Nah, terakhir ini juga penting, tinggi badan orang tua, baik ayah dan ibu, untuk nantinya menilai tinggi potensi genetik apabila kita temukan kasus-kasus seperti stunted atau stunting. Seperti itu untuk tampilannya setelah kita login, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, kemudian setelah selesai akan terlihat di sini bahwa banyak sekali menu-menu yang ada di dalam aplikasi. Nanti 3 yang utama di atas yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, dan juga jadwal imunisasi. Kita lanjut ke pemantauan pertumbuhan ya, yang pertama ya. Nah, pada pemantauan pertumbuhan, setelah kita masuk ke dalam aplikasi Primaku, di sini kita klik pada tampilan pertumbuhan yang di bagian kiri atas. Nah, di sini nanti kita bisa lihat data interpretasi terakhir anak kita ketika dilakukan pengukuran atau penginputan data, itu bisa data dari berat badan mencakup gizi atau status gizi, tinggi badan anak, apakah dia sudah sesuai, dan juga lingkar kepala. Jadi ayah dan ibu Sobat Idai tidak perlu takut, tidak bisa menginterpretasikan hanya berdasarkan grafik, melainkan sudah dibantu simpulannya pada tampilan di atas, apakah buah hati tercinta itu dia gizinya cukup, gizi baik, gizi kurang, atau gizi lebih, atau bahkan ada yang obesitas, gitu ya, atau berdasarkan tinggi badan, apakah termasuk perawakan pendek, apakah normal, sudah sesuai usia, dan lingkar kepala juga begitu. Jadi, bila kita ingin melihat tampilannya dari 2 grafik, disebut normal bila berada di antara 2 garis orange. Sedangkan di atas garis orange atau di bawah garis orange berarti ada masalah pada buah hati tercinta. Coba sekarang kita masukkan beberapa data di sini. Mungkin kita masukkan 4-5 data untuk melihat tampilan grafiknya, terutama untuk pemantauan dari tinggi badan dan juga berat badan, serta lingkar kepala dari anak-anak kita. Misalnya pada 1 bulan setelahnya, kita masukkan data pemantauannya pada 30 Mei 2021, berat badannya naik 500 gram, gitu ya, dengan tinggi badannya, panjang badan 52 cm, dan lingkar kepalanya naik. Kemudian pemantauan berikutnya, misalnya pada bulan Agustus, misalnya ya, kita masukkan datanya, misalnya tanggal 25 Agustus, berat badannya kita isi, misalnya 4,4 kilo, tinggi badannya 59 cm, dan lingkar kepalanya 38. Di sini juga tersedia fitur untuk mengunggah foto ya, jadi kalau bagi ayah dan ibu Sobat Idai ingin melihat progres dari perubahan fisik, wajahnya semakin cantik, semakin lucu, itu bisa juga diupload ya. Yang berikutnya misalnya tanggal 30 Desember, kita isi berat badannya 7,2, tinggi badan 66, dan lingkar kepalanya 42. Ya. Mungkin ditambahkan data hari ini ya. Hari ini itu kita ambil tanggalnya 28 saja ya. Berat badannya 9 kilo, tinggi badannya 70 cm, dengan lingkar kepala di sini 45 cm. Terus kita lihat di tampilan awal,
Berat badan, di bawah sini ada tulisan berat badan terhadap tinggi badan. Status saat ini adalah gizi baik, ya, normal ya. Gizi baik. Kita bisa lihat grafiknya di bawah. Begitu juga dengan tinggi badan dan juga lingkar kepala. Saat ini berarti tiga-tiganya tidak ada masalah dalam pemantauan pertumbuhannya. Pada grafik kita bisa lihat di sini. Di sini grafik selalu meningkat, walaupun pada pemantauan ketiga, di sini posisinya berada di bawah garis orange. Berarti di sini ada masalah saat itu. Tetapi mungkin dengan tata laksana yang baik, pemantauan pertumbuhan yang baik, dan juga nutrisi, akhirnya anak ini bisa catch up, sehingga masih dalam track yang normal. Kalau kita lihat kembali, yang lain itu misalnya adalah berat badan terhadap usia, ini juga kita bisa lihat bahwa kalau misalnya anak saat ini berat badannya sesuai dengan usia. Ya. Ayah dan bunda Sobat Idai juga harus perhatikan. Misalnya pada kurva tinggi badan ini, walaupun normal, juga harus menilai satu tips lagi bahwa dalam pemantauan dilihat apakah grafiknya selalu naik dengan bagus. Apabila menemukan garis yang mendatar, misalnya pada bulan ketiga menuju keempat, ternyata garisnya mendatar di sini, itu sudah merupakan tanda waspada bahwa harus dilakukan evaluasi lebih mendalam, mungkin langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis anak, agar dapat mengetahui apa problem yang ada ataupun potensi atau risiko permasalahan yang akan muncul. Sehingga sebelum terjadi penurunan grafik atau terjadi penetapan grafik di dua pengukuran berturut-turut, kita sudah bisa mencarikan solusinya, sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian berikutnya adalah lingkar kepala. Lingkar kepala di sini juga kita bisa lihat peningkatan grafiknya cukup bagus. Jadi kita bisa ambil simpulan bahwa pertumbuhan dengan parameternya, yaitu dari tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala, semuanya dalam batas normal. Selain itu, aplikasi Primaku juga memberikan kemudahan untuk menilai interpretasi ini apakah benar baik. Dari data rekap ini, lihat saja emotikon yang tersedia. Apabila anak-anak kita berada dalam status nutrisi ataupun tinggi badan, berat badan, lingkar kepala baik, emotikonnya emotikon senyum ini. Tetapi kalau misalnya ada masalah, emotikonnya tidak berbentuk seperti ini. Nanti mungkin ada contohnya kita lihat ya. Berikutnya, fitur penting yang kedua adalah untuk pemantauan perkembangan. Pada pemantauan perkembangan, pada tampilan awal kita klik pada menu perkembangan. Pada menu perkembangan nanti tampilan awalnya adalah seperti ini, ada hasil, bila kita ingin mengetes, dan juga bagian stimulasi perkembangan. Misalnya pada pasien yang sekarang, di usia 11 bulan, ya, mau 1 tahun, kita mengambil stimulasinya berarti untuk yang 9 sampai 12 bulan. Di sini dari 4 aspek perkembangan, itu berdasarkan penilaiannya menggunakan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan. Ini merupakan sebuah tools yang biasa kita pakai dalam kesehatan anak, yang bisa juga dengan mudah digunakan oleh ayah dan ibu di rumah ataupun tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan primer seperti di posyandu, di puskesmas, atau di bidan praktek di rumah. Jadi jangan sampai persoalan monitor ataupun konsultasi pertumbuhan dan perkembangan ini hanya menjadi bagian dari dokter spesialis anak, karena mungkin kesempatan untuk bertemu dokter spesialis anak belum terlalu besar ya, karena masih terkendala jarak atau terkendala prosedur lain. Di sini ada 4 aspek, yaitu gerak kasar atau motorik kasar, motorik halus, ya, kemudian sosial personal, dan juga bahasa. Bila kita sudah melakukan stimulasi, kita mau lihat nih hasil ujiannya. Hasil ujiannya dengan cara kita klik pada bagian tambah.
Nanti pada bagian tambah ini, kita bisa pilih kuesionernya untuk usia berapa. Karena anaknya ini tadi berusia 11 bulan, jadi kita bisa ambil patokannya adalah yang di usia 9 bulan dan usia 12 bulan. Kita lakukan keduanya. Bagaimana cara menginterpretasi dari formulir ataupun kuesioner perkembangan ini? Masing-masing biasanya terdapat 10 pertanyaan. Apabila nanti bisa terjawab 9 sampai 10 pertanyaan, maka itu berarti bahwa anak perkembangannya sesuai dengan usia yang diuji. Misalnya ini 9 bulan. Jadi kita lakukan tes, kita lihat instruksinya apa, dan kita coba lakukan pada anak, ya. Ternyata bisa dapat skornya 9 atau 10, berarti perkembangannya sesuai. Apabila kita dapatkan skornya 7 atau 8, berarti saat ini status penilaian perkembangan itu adalah meragukan. Sehingga pada saat kondisi meragukan, kita balik tadi ke menu yang stimulasi. Kita lakukan stimulasi lagi sekitar 2 minggu, kemudian kita nilai ulang. Gitu ya. Misalnya belum ingin langsung berkonsultasi dengan dokter anak, bisa lakukan seperti itu. Apabila ternyata kita dapatkan skornya itu di bawah 7, berarti terjadi penyimpangan dalam perkembangan buah hati tercinta. Sehingga ini sudah merupakan bendera merah, harus segera berkonsultasi untuk melihat problemnya ada di mana. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa didapat gambaran. Ya. Pada kasus ini, misalnya kita sudah jawab 10 pertanyaan, dan setelah itu kita lihat hasilnya di sini bahwa dapat poinnya 10 dari 10 gitu ya. Nah, maka anjurannya adalah lanjutkan stimulasi sesuai usia. Jadwalkan pemeriksaan berikutnya. Nah, kita coba tes ini pada yang usia 12 bulan. Karena sekarang adik kan berusia 11 bulan. Nah, apakah dia sudah bisa mengikuti perkembangannya sesuai dengan usia yang untuk 1 tahun? Kita bisa lakukan secara mandiri dan gampang di rumah. Misalnya ada beberapa yang kita bikin tidak bisa gitu ya. Nah, ini misalnya tidak bisa jawabannya. Jadi kita contreng atau kita klik di bagian yang merah atau tanda silang. Ya, apabila dia bisa, kita klik pada bagian yang hijau atau bentuk checklist. Gitu ya. Nah, ketika sudah selesai, misalnya pada poin ini kita dapatkan skornya 8. Nah, ayah dan Bunda Sobat Idai bisa lihat di sini kelihatan ada tanda seru dengan emotikon agak sedih ya, bahwa status pemeriksaan screening perkembangannya adalah meragukan. Sehingga apa sarannya? Lanjutkan stimulasi lebih sering dengan penuh kasih sayang, jadwalkan pemeriksaan ulang 2 minggu lagi. Nah, apabila pemeriksaan selanjutnya masih meragukan, berarti saatnya untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak. Cukup mudah ya sampai saat ini. Apabila ada feedback atau catatan bisa dilihat di sini bahwa tersedia juga kalau misalnya memang tidak berkesempatan, apalagi di masa pandemik ini, orang tua tidak bisa datang ke rumah sakit, bisa juga melakukan telekonsultasi dengan dokter spesialis anak melalui aplikasi Primaku. Yang terakhir, fitur yang sangat bagus juga, ini adalah fitur jadwal imunisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjaga kesehatan dan kondisi tubuh yang baik dari buah hati tercinta, kita membutuhkan imunisasi yang lengkap. Bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya untuk membuat kondisi tubuh anak kita sehat dan juga tidak terkendala oleh penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, seringkali orang tua bingung sebenarnya mau dikasih imunisasinya apa ya gitu. Dan jadwal imunisasi juga sering lupa. Misalnya kalau ditulisnya di buku, bukunya sering hilang atau bukunya kena air, basah, atau bukunya dijadiin mainan anak-anak sehingga bila kita bisa melakukan input data imunisasi ini secara digital, apalagi untuk
beberapa anak sekaligus, tentunya hal ini bermanfaat. Ya. Pada aplikasi Primaku ada menu ketiga, yaitu imunisasi. Kalau kita klik di imunisasi, di sini kita bisa lihat terdapat jadwal imunisasi, ya, mulai dari saat lahir itu adalah hepatitis B1, ya, dengan polio 0. Ini seluruh jadwalnya berdasarkan jadwal dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ada dua tampilan, bisa tampilan bentuk reminder seperti tadi atau bentuk tampilan seperti tabel. Kita bisa lihat di sini bahwa sudah ditentukan misalnya sejak tanggal lahir dari anak, tanggal dan bulan berapa mestinya direkomendasikan atau diingatkan untuk melakukan imunisasi berikutnya. Apabila ternyata ayah dan ibu mendapatkan aplikasi Primaku ini di saat anak bukan berusia dari lahir, tetapi punya catatan sebelumnya, kita bisa melakukan input data, misalnya pada kasus ini hepatitis B kan statusnya belum, akan tetapi karena sudah ada datanya, anak sekarang berusia 11 bulan, kita coba masukkan dari tanggal imunisasi, dari detail vaksin yang dipakai, ada beberapa merek gitu ya, nomor batch biasanya tertulis, serta tempat waktu tempat penyuntikan, dan siapa dokter anaknya. Nah, ketika sudah, kita bisa simpan data ini, dan nanti bisa dibikinkan record digital untuk dari imunisasi pertama sampai dengan imunisasi terakhir. Nah, pada tampilan ini kita bisa lihat mana yang belum, mana yang sudah. Untuk tampilan Primaku yang terbaru ini, memang agak sedikit berbeda dengan aplikasi Primaku sebelumnya, yang biasanya langsung ada tanda loncengnya, sehingga bila kita klik untuk reminder, dia akan langsung muncul reminder misalnya tanggal 30 April 2022 saatnya imunisasi cacar misalnya. Nanti dia akan muncul seperti bunyi alarm di handphone atau di perangkat gadget kita. Seperti itu, jadi hal ini sangat memudahkan sekali ya untuk ayah dan ibu dalam pemantauan imunisasi, serta mungkin bisa mengatur strategi mengenai kapan waktu untuk kontrol, kemudian untuk melakukan pemantauan tumbuh kembang juga. Jadi selain 3 fitur utama tadi, tentu ada tadi menu konsultasi, ada juga artikel kesehatan yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dari ayah dan ibu sekalian, sehingga pengetahuan tentang kesehatan anak tidak lagi simpang siur dalam mencari sumber-sumbernya. Harapannya kerjasama antara orang tua dan juga pelayanan kesehatan, baik itu primer di puskesmas atau posyandu, ataupun dengan dokter spesialis anak, semakin terjalin bagus ya, sehingga kesehatan anak-anak kita juga semakin prima, karena mereka merupakan cikal bakal yang akan menjadi pegangan untuk bangsa kita semakin maju dan juga semakin sejahtera. Saya rasa mungkin pemaparan materi singkatnya seperti itu. Kalau ada yang belum jelas, mungkin dalam sesi tanya jawab bisa kita lanjutkan. Kembalikan dulu ke Dr. Niko. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya untuk Dr. Reddy atas pemaparan yang sangat jelas dan dengan ilustrasi yang terutama untuk kita yang ada di rumah sambil kita saksikan IG Live ini dengan adanya ilustrasi yang sangat jelas berupa video tadi tentu akan sangat membantu kita. Nah, saat ini kita buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk para ayah bunda apabila ada pertanyaan bisa dikirim melalui direct message ke IG-nya IDAI Cirebon. Kemudian untuk saat ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk ya, Dr. Reddy. Mau dikumpulkan atau langsung saja, Dr. Reddy, satu-satu? Boleh, Dok. Sambil ada lagi pertanyaan-pertanyaan, boleh yang ada kita bahas sekaligus ya. Baik, Dok. Ini ada satu pertanyaan, Dok, dari Ibu Lilis. Untuk anak saya saat ini di aplikasi Primaku tinggi badannya di bawah garis rata-rata. Nah, apakah hal ini sudah bisa dibilang anak saya menderita stunting, Dok?
Demikian pertanyaannya, Dokter Edi. Oh ya, ya terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya. Ini pertanyaannya sangat bagus ya, dan apalagi sekarang sesuai dengan program dari pemerintah pusat untuk penurunan dari insiden stunting di Indonesia, saya rasa ini perlu masyarakat juga, ayah ibu terutama perlu mendapatkan informasi banyak tentang stunting ya. Jadi kita harus bedakan apakah anak kita stunted atau anak kita stunting. Jadi ini mungkin masih sering terbalik-balik nih. Kita sering dengar di TV mungkin ya, bahwa cegah stunting, turunkan angka stunting. Sedangkan ternyata ada dua kata atau definisi yang perlu dibedakan. Bila anak Ibu Lilis saat ini berada plotnya itu tinggi badan menurut usia di bawah dari -2, jadi di bawah garis yang oranye, untuk saat ini kita bilang itu perawakan pendek. Perawakan pendek itu berarti stunted. Apakah stunted ini merupakan stunting? Bisa, tetapi perlu ada data lain yang kita dapatkan, yaitu bahwa perawakan pendek ini disebabkan oleh adanya kondisi medis yang secara kronis terjadi. Apakah itu penyakit atau memang ada gangguan gizi kronis. Apabila memang kita dapatkan data ini, maka kita bisa bilang bahwa saat ini anak Bu Lilis menderitanya stunting. Tetapi apabila tidak ada problem medis lain, kita harus lihat juga tinggi potensial genetiknya berapa. Kita plot ke dalam kurvanya. Kemudian kita juga lihat, kita singkirkan problem-problem lain. Ya. Apabila semuanya sudah bisa disingkirkan, ternyata memang saat ini plot di bawah garis orange, namanya adalah perawakan pendek atau stunted. Kira-kira semoga bisa menjawab ya pertanyaan Bu Lilis ya. Baik, Dokter Edi, terima kasih, sangat jelas penjelasannya. Semoga bisa dipahami ya oleh penanya, oleh Bu Lilis. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk mengingat waktu ya, 2 menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Dokter Edi ya. Ya, boleh Dok. Ya, ini pertanyaannya satu orang tapi ada 2, Dok. Nggak apa-apa, Dok ya? Nggak apa-apa. Yang pertama, untuk aplikasi Primaku ini apakah aplikasinya berbayar? Kemudian yang kedua, pertanyaannya ini dari Ibu Santi, apakah untuk anaknya saat ini berusia 2,5 bulan, Dok? Nah, saat ini belum vaksin BCG kebetulan. Apakah masih bisa untuk vaksin BCG di usianya sekarang atau sudah tidak perlu divaksin? Demikian pertanyaannya, Dok. Oke. Silahkan, Dokter Edi. Terima kasih Bu Santi ya untuk pertanyaannya. Jadi untuk aplikasi Primaku, syukurnya loh Bu, ini aplikasinya gratis. Jadi kita mungkin sering melihat banyak aplikasi-aplikasi ya dengan mungkin fitur-fiturnya bagus, tetapi fiturnya baru bisa dinikmati ketika berbayar. Tetapi untungnya untuk Primaku ini semoga sampai seterusnya juga tetap gratis ya, karena tujuannya kan memang untuk membantu orang tua untuk melakukan pemantauan dan juga penilaian mandiri terlebih dahulu sebagai lini pertama kita mengevaluasi tumbuh kembang anak. Jadi masih gratis nih, dan semoga seterusnya sih gratis ya. Untuk pertanyaan kedua terkait BCG, jadi untuk imunisasi BCG dalam rekomendasi imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dilakukan sebelum usia 3 bulan. Jadi apabila waktu yang ditentukan dalam 3 bulan ini tidak terpenuhi, ya, sekarang kan kondisinya anak Ibu Santi usianya 2 bulan ya, 2,5 bulan. Jadi sebenarnya bila dalam kondisi sehat, bisa langsung catch up untuk dapat imunisasi BCG. Tapi bila misalnya ternyata dapat kesempatannya BCG-nya lagi kosong nih, gitu, baru tertunda 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi baru berkesempatan untuk BCG, anak Ibu Santi sesuai rekomendasinya tetap bisa dapat vaksin BCG, tetapi syaratnya harus mendapatkan tes mantuk terlebih dahulu.
Jadi kalau misalnya sudah dimantau tes dan hasilnya negatif, ya kita tidak berpikir adanya kecurigaan kuat ini infeksi kuman TB, maka buah hati dari Ibu Santi bisa mendapatkan vaksin BCG. Kira seperti itu. Semoga bisa menjawabnya. Begitu, Dr. Niko. Oh ya, baik. Terima kasih sekali lagi Dr. Edi untuk pemaparannya. Nah, ini semoga dapat dipahami juga ya untuk Ibu Santi. Baik, saat ini kita sudah menjawab 2 pertanyaan ya dok ya. Dan mengingat waktu sampai jam 1.30, ini sudah lewat 1 menit, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya dok. Saat ini Ya, dok. belum ada penanya lagi. Kemudian juga untuk para penanya yang tadi sudah berpartisipasi, nanti mungkin dapat konfirmasi lagi melalui direct message ke IG IDAI Cirebon karena akan ada door prize yang dikirim. Kemudian sebelum kita tutup, terima kasih banyak kepada pembicara kita, narasumber Dr. Edi, SPA, pada siang hari ini pemaparannya sangat jelas. Juga terima kasih kepada para peserta dari IG Live ini, sahabat-sahabat akun Instagramnya IDAI Cirebon. Kemudian juga kami dari IDAI Cirebon mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian Dr. Edi mungkin sebelum ditutup ada tambahan? Ada dok ya, semoga memang sesinya cukup singkat ya. Mungkin kalau memang topik ini cukup menarik, kita bisa bikin sesi workshop mungkin buat orang tua yang berminat ya, dibawa dari IDAI supaya kemampuan atau skill dalam menilai pertumbuhan dan juga perkembangan buah hati itu semakin terasa, tidak hanya dokternya, tapi orang tua juga mempunyai kemampuan untuk itu, sehingga tidak bingung ya. Sebenarnya kita sebagai dokter anak nih, Dokter Niko, kita senang ya kalau orang tuanya pada jago ya. Iya, betul dok. Jadi ketika datang sudah ada data pemantauan, tentu kita akan lebih mudah dalam menata laksana buah hatinya. Iya dok. Baik. Baik, kalau gitu mungkin kita cukupkan ya dok ya. Terima kasih untuk partisipasinya dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam IG Live ini. Semoga semua selalu sehat, bisa berjumpa di lain kesempatan di IDAI Talk Cirebon yang berikutnya. Baik, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Terima kasih semuanya, Dr. Niko dan para peserta. Ya, terima kasih Dr. Edi.